Ya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendra. Hari ini tema yang bakal aku bawain adalah arti atau makna dari mimpi kamu. Jadi biasanya kalau ngomongin dream interpretation kayak gini, aku minta kalian coba pikirin, coba fokus ke satu mimpi yang kamu rasa cukup ngeganggu atau yang lagi pengen kamu cari tahu nih maknanya apa nih. Terutama kalau kamu udah rasa mimpinya cukup repetitif, udah terulang beberapa kali. Ya, jadi mungkin sebelum ntar nyampe ke grupnya kalian atau mungkin sekarang bisa kamu pause dulu, kasih tubuh kamu 30 detik, 20 detik lah untuk apa ya, untuk tenang, untuk menjernihkan pikiran kamu, fokus soal mimpinya kamu. Bisa di pause dulu. Ya, terima kasih udah di unpause. Kalau kalian udah apa sih? Oh iya, uh, signifikatornya grup satu di sini kalian punya Eight of Coins, grup 2 Queen of Wands, grup 3 Six of Coins. Nggak apa-apa kalau masih belum, bisa di pause dulu, coba lihat dari tiga kartu ini mana yang paling relate, mana yang paling apa ya, resonate dengan kondisi kamu sekarang, dengan mimpi yang mungkin sekarang lagi kamu pikirin ini, yang lagi pengen kamu cari tahu maknanya ini. Grup satu kamu punya Eight of Coins, grup 2 Queen of Wands, grup 3 Six of Coins. Oke? Kalau udah tahu kalian ada di grup yang mana, cek aja kolom deskripsi, di situ ada timestamp. Diklik aja langsung, nanti kita ketemu di grup kalian masing-masing. Oke, grup satu, welcome. Temanya hari ini arti atau makna dari mimpi kamu. Aku tahu ini udah sering dibahas beberapa kali dan aku harap begitu kamu sampai di grup satu ini kamu udah, mungkin dari kemarin ada mimpi yang terus-terusan berulang atau bikin kamu kepikiran. Tolong fokus dulu ke situ sebentar, atau at least buat selama durasi readingan kamu ini. Ya sekitar 10 menit lah. Coba pikirin baik-baik, apa yang bikin kamu milih ada di grup satu ini, komponen apa aja di mimpi kamu itu. Nah, di grup satu kamu signifikatornya ada Eight of Coins. Kalau ngomongin Eight of Coins di sini kita bahas soal image-nya kali ya, soal cue visualnya. Ada orang lagi bekerja di meja kerjanya, dia lagi mungkin meneliti sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan sangat teliti, uh, dan yang dikerjainnya koin, valuable item, barang berharga. Mungkin kamu orang yang kerjaannya menuntut ketelitian, atau at least di mimpi kamu, mungkin yang bikin kamu berakhir di grup satu ini, kamu nggak bisa melewatkan detail kayak gitu. Kayak suatu hari kamu mimpi sesuatu dan itu terus kamu pikirin maknanya apa ya, maksudnya apa ya kamu mimpi kayak gitu. Itu bener-bener kamu cari tahu. Ya, kamu kalau perlu kamu bongkar komponen demi komponennya. Kenapa di mimpi ini aku ngelihat ini, kenapa di mimpi ini aku ketemu ini. Bahkan sampai di level mungkin kamu sampai nyari, kayak nyari di primbon atau nyari di, ada tuh tafsir mimpi kayak gitu. Soalnya kamu nggak bisa melewatkan detail kecil apapun di hidup kamu, terutama mimpi yang satu ini mungkin yang ngeganggu kamu. Cuma kalau ngelihat di bawahnya ada High Priestess, terlepas konteks apapun yang lagi kamu apa sih, uh, mimpi kamu sekarang ini, High Priestess ini mungkin menuntut kamu, mengajak kamu untuk lebih terbuka terhadap segala interpretasinya. Kadang kalau kita lihat di tafsir mimpi kayak gitu atau di primbon, uh, maknanya udah kayak set in stone gitu, udah terlalu baku, udah terlalu kaku. Makanya kayak, ya gampangnya mungkin kalau aku pernah baca, kalau kamu mimpi ketemu ular ya kamu bakal ketemu jodoh kamu. Tapi kan ular di sini tuh maksudnya bisa bermacam-macam. Ya bisa jadi kamu punya apa sih, kamu punya makna khusus yang kamu sematkan pada hewan ular itu, atau pada uh, apapun yang berbentuk seperti ular. Mungkin kamu punya ketakutan kamu sendiri terhadap ular. Itu yang bikin apa sih, tiap mimpi tuh unik, tiap mimpi tuh punya penafsirannya sendiri. Dan ya di sini aku pakai Tarot of Dream ya sebagai signifikatornya. Jadi coba luaskan lagi cara kamu menyikapi mimpi kamu.
Hmm, aku kalau ngelihat Eight of Coins ini kamu cukup jeli juga. Dan bisa agak apa ya, pada tingkat tertentu kamu bisa sangat terobsesi kalau udah pengen cari tahu. Di samping Eight of One kita punya Two of One. Two of One dia menerawang jauh ke horizon. Kemungkinan dia ngukur sejauh mana atau seberapa jauh dia harus mempersiapkan bekal perjalanannya. Four of Cups ada something missing, hal yang berusaha kamu apa ya, hal yang kamu rasa ini terlewat nih, ini kamu nggak nangkep nih. Mungkin karena kamu terlalu fokus sama 3 cawan ini, kamu nggak nangkep nih ada 1 cawan yang ditawarkan ke kamu. Five of Wands, struggle, rivalry, competition. Six of Cups. Six of Cups bukan Six of Coin. Terakhirnya Knight of Coin. Kalau ngelihat di sini dibukanya sama Eight of Coin, ditutupnya sama Knight of Coin. Kamu butuh satu makna yang konkret dari apapun yang kamu cari di sini, dan itu yang agak sulit buat aku kasih jujur. Ada High Priestess, mungkin kita bakal ketemu jawabannya di ujung sini. Cuma kalau lihat di perjalanannya, nothing apa ya, nggak ada yang solid, semuanya Cups sama Wands. Mungkin itu juga yang mimpi pada dasarnya emang nggak ada bentuk material atau fisiknya. Itu kayak campuran kondisi emosional kita, emotional state-nya kita dengan tekadnya kita, maunya kita kemana. Makanya kadang hal-hal kayak gitu, kayak hal yang kita inginkan, hal yang kita diam-diam kita inginkan, itu juga ngaruh ke bentuk mimpi kita, visual mimpi kita kayak gimana. Yearning itu kata yang aku cari. Two of One di sini ya, ini soal kamu, yang goals kamu, tujuan kamu mau dibawa kemana. Sama Four of Cups, kalau ngelihat 2 kartu ini, aku bisa bilang mungkin lebih hati-hati mungkin. Soalnya ada kemungkinan kamu melewatkan sesuatu yang jelas udah lewat depan muka kamu banget, di depan hidung kamu banget, tapi karena kamu terlalu fokus kayak di sini, terlalu fokus sama hal yang terlalu detail kayak gitu, kayak kalau konteksnya kita lagi menerjemahkan mimpinya kamu. Di mimpi kamu misalnya kamu ketemu ketemu orang yang udah lama nggak kamu temuin, kayak teman lama kayak gitu. Nah, kita malah terlalu fokus sama si teman lamanya ini, sampai kenapa ya aku harus ketemu orang itu ya, kenapa ada apa ya, kenapa aku harus ngobrol kayak gitu, kok dia begitu. Sampai di titik dimana kita the whole thing soal mimpi ini kamu kaitkan dengan apa aku ngobrol lagi aja sama teman lamaku itu ya, udah lama banget nih nggak ketemu, aku nggak ngerasa poinnya di situ. Iya, itu aku ngerasa kamu ngelewatin something yang terlalu krusial karena kamu terlalu fokus sama satu objek itu doang, satu komponen di mimpi kamu doang. Dan emang semuanya dari 2 ke 4 ke 5 ke 6, nggak ada yang ganjil di sini selain yang ini. Selain 5 ini. Jadi kalau ngeliat Five of One, mungkin selalu ada gap, selalu ada batasan antara apa yang ingin kamu lihat dan apa yang ingin kamu rasakan. Kadang kita bisa ngelihat, kadang kita bisa ketemu sama orang yang udah lama gak kita temuin, tapi fokusnya justru apa yang kita rasakan saat itu. Six of Cups, perasaan nostalgia apa yang kita rasakan. Apalagi kalau konteksnya kita mimpinya kita ketemu sama orang yang udah lama gak kita temuin, nostalgia kan. Iya, mungkin kamu pengen ketemu lagi sama dia, tapi nggak bisa karena jauh. Pertentangan kan di diri kamunya sendiri antara realita yang kamu jalanin hari-hari dengan mimpi yang kamu lihat di malam hari, ada gap di situ, bertentangan. Tapi fokus ke perasaan nostalgianya, fokus ke apa yang kamu rasakan di situ saat ketemu orang itu. Iya. Dan dari semua ini nggak akan selalu jadi satu interpretasi yang yang mutlak.
selalu interpretasinya kebuka, tapi kalau kamu ikutin prosesnya itu nuntun dari Eight of Coin ke Knight of Coin. Mungkin ini kayak proses ekstraksi dari banyaknya komponen mimpi, imaji visual yang kamu temuin di situ ke dalam satu pesan yang lebih konkret. Soalnya kalau kita lihat ya mimpi ketemu sama teman lama tuh bisa macam-macam maknanya. Balik lagi ke peran teman lama kamu itu seperti apa, ikatan emosional kalian seperti apa yang kalian bicarakan, tempatnya di mana, itu bisa bermakna banyak hal. Gimana caranya kita mengekstrak semua informasi itu menjadi sebuah pesan yang bisa kita aplikasikan hari ini pas saat kita bangun kayak gitu, bangun tidur atau di pagi harinya. Soalnya itu kadang apalagi kalau mimpinya udah berulang itu bisa menyita waktu kita sebelum bangun tuh cukup lama, kayak kok kepikiran ini mulai ya, kayak sepanjang hari kita pikirin. Itu agak mengganggu emang. Cuma balik lagi kita menyikapinya seperti apa. Kalau kita ngelihat gapnya, perbedaan antara apa yang kita lihat di realitanya dan di mimpi yang kita lihat, bakal panjang tuh ceritanya, nggak habis-habis. 5 of 1 ada aja perbandingannya, perdebatannya. High Priestess di sini kita punya Page of Swords, awal dari new knowledge, awal dari pengetahuan baru. Kamu harus siap untuk salah dalam, ya kalau kita nyari interpretasi ya harus siap untuk salah, harus siap untuk kurang tepat dalam pengambilan maknanya. Di bawahnya ada Three of Coins, di bawah Four of Cups. Kita fokus sama 3 yang kita punya. Jangan sampai kita terkelabui atau dihanyutkan oleh satu hal yang nggak pasti ini. Yang pastinya kita ada 3. Di Four of Cups ada 4, tapi satunya dia masih ngawang-ngawang. Itu mungkin sama kayak kamu terlalu fokus mikirin interpretasi mimpi kamu sampai hidup sehari-hari kamu terbengkalai di situ. Kamu mikirin ini aja yang belum pasti, apa sih maknanya, apa sih artinya, padahal di bawahnya Three of Coins. Ajakannya ajakannya adalah kita lebih fokus pada hal yang sifatnya konkret. Ada Three of Coins ini. The Moon di bawah 5 of 1. Semakin perdebatan tuh datangnya dari ketidakjelasan. Dan kalau ngeliat The Moon sama High Priestess di sini, dua-duanya ada gambar bulannya by the way. Jadi apa itu ya bulan, biasanya apa itu yang kita lihat di malam hari. Ini cocok banget sih kalau ngebahas soal mimpi ya. Soalnya ada Priestess, ada The Moon, ada obscurity, tapi di tengah segala ketidakjelasan itu kita dituntut atau diajarkan lagi untuk percaya pada intuisi kita. Makanya tadi aku bilang fokusnya bukan ke gambar konkretnya, tapi apa yang dirasakan. Soalnya itu cara kita bisa lupa soal nama orang, kita bisa lupa soal muka orang, ciri-ciri fisik kita bisa lupa, tapi biasanya yang paling lama tinggal itu, yang paling berkesan adalah gimana cara orang itu memperlakukan kita, perasaan apa yang dia tinggalkan. Itu juga berlaku untuk tempat, waktu, kesan, makanan kadang kita bisa lupa rasa dari makanannya, tapi kita bakal lebih lama untuk ingat apa yang kita rasain waktu makan itu pertama kali. Jadi fokus ke situ. Di bawah 6 of Cups ada 3 of 1 di sini ada 2 of 1. Kalau aku ngeliatnya di sini kamu lebih pasti dalam ngukurnya ke depannya. Soalnya kalau ngeliat 2 of 1 di sini dia masih belum nentuin dia arahnya mau kemana. Lihat mukanya masih condong ke sebelah kiri, dia masih ngeliatin mukanya, dia masih belum pasti nih mau ngelangkah ke situ, masih ngukur-ngukur. Tapi kalau 3 of 1 di sini dia udah jelas, udah ke depan ngeliatnya, udah nggak ke samping kanan kiri lagi, yang mana mungkin kalau konteksnya soal mimpi atau gimana cara kamu menyikapi mimpinya kamu, bisa aja maknanya itu ngelebar kemana-mana, bisa ada lebih dari satu makna atau lebih dari satu interpretasi. Balik lagi, intuisi kamu bilangnya yang mana? Kalau kamu udah ketemu kalau ngerasa ini kayaknya lebih dekat ke yang ini atau kayaknya ini, pegang itu. Jangan ditawar-tawar lagi. Di akhirnya ada 7 of Swords, insight, strategi.
Dan aku ngerasa kalau ngeliat Seven of Swords di sini, di atasnya ada Knight of Coins, aku ngerasa kayak di uh, waking life-nya kamu, di kehidupan kamu pas lagi bangun, pas lagi sadar tuh, uh, bakal berasa agak curang kalau kita dapat insight, dapat knowledge di luar itu. Misalnya ya, dream interpretation tuh bisa terasa cheating, bisa terasa curang, soalnya ya itu kita pakai waktu istirahatnya kita untuk terus berpikir, untuk terus untuk terus skimming, untuk terus planning. Padahal kan itu waktunya istirahat. Jadi bayangkan orang yang tidurnya yang beneran tidur, dan tidurnya yang bener-bener, oh iya dia ada uh, ada ada targetnya gitu, ada kayak ada projectnya atau ada deadline-nya gitu. Walaupun ya di beberapa buku aku pernah baca dan nggak bener-bener nggak bisa bener-bener menyarankan gitu juga. Cuma terkesannya kalau kita dream interpretation bisa agak curangnya dari situ. Mungkin nggak yang kita bener-bener bisa nebak, oh hari ini aku bakal gini, atau hari ini ternyata dia kayak gitu, tahu lebih awal gitu, enggak. Cuma mungkin kalau kita bisa lebih aware terhadap apa yang kita mimpikan dan soal apa yang harus kita lakukan saat kita terbangun, ada insight lain gitu, kayak dapat plus bonus gitu, daripada yang cuma ngandelin informasi yang dikelola atau yang didapetin cuma pas lagi sadar doang. Gitu kali ya grup satu. Aku nggak tahu, mungkin dari beberapa contoh sampel yang aku kasih dari tadi, ada satu dua yang pernah nyangkut di mimpi kalian, tapi bottom line-nya, rangkumannya atau garis besarnya adalah di sini kalian orang-orang yang cukup teliti, bahkan untuk perkembangan jiwa kalian sendiri, kalian segitu ingin taunya, segitu pengen detailnya, menelaahnya. Jadi salut buat kalian. Tolong jangan ke distract dengan uh, apa yang tolong jangan sampai miss soal apa yang harus kalian kerjakan hari ini, soal waking hour-nya kalian, kayak kehidupan nyata kalian. Jangan sampai ke distract cuma gara-gara kalian fokus mikirin semalam gue mimpi apa ya. Itu bisalah itu bisa dicicil lah, nggak bisa hari ini langsung clear gitu. Kadang aku simpen dream journal tuh buat itu, jadi dicatat aja dulu. Mungkin aku baru ngehnya setelah berapa hari atau berapa minggu. Ntar kalau udah terbiasa itu bakal uh, lebih cepat lagi kita kliknya. Gitu kali ya grup 1 untuk readingan kalian kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat supportnya, like, comment, sama subscribe, dan mungkin share video ini ke mereka yang kamu rasa membutuhkan pesan ini saat ini. Ya, grup 1 sekali lagi semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Ya, welcome grup 2. Tema hari ini arti atau makna dari mimpi kamu. Grup 2 di sini kamu punya Queen of Wands dan di bawahnya ada Magician. Kalau ngeliat Queen of Wands di sini, kamu orang yang cukup berani, cukup percaya diri soal apa yang pengen kamu raih, pengen kamu capai di di perjalanan kamu ini. Kamu punya goals yang jelas, kamu juga nggak ragu kalau dalam upayanya harus ngambil resiko, kamu nggak takut. Dan di bawahnya ada Magician. Bentar, Queen of Wands dulu, belum beres. Aku ngerasa apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu inginkan, sedikit banyak berpengaruh ke apa yang kamu ke apa yang kamu lihat di mimpinya kamu. Mungkin kamu termasuk yang sering ditunjukin di mimpinya kamu soal goalsnya kamu pengen jadi apa, pas kamu tidur mimpinya udah jadi itu gitu. Kayak feelingnya udah sampai di situ duluan. Mungkin kamunya sendiri pas pas bangunnya mungkin masih nggak percaya, apa iya gue bisa jadi kayak gitu. Kamu sangat yakin, terutama di depan orang, mungkin dengan orang-orang sekitar kamu pengen jadi sesuatu, pengen jadi apa, kamu yakin banget. Sampai mungkin kalau kamu cerita ke mereka juga nggak akan heran, gue semalam mimpi jadi ini loh, atau gue semalam mimpi ngerjain ini, atau mimpi ketemu ini. Ya teman-teman kamu juga mungkin ya wajar aja, lo kan pengennya begitu, wajar aja. Cuma seyakin-yakinnya kamu masih punya keraguan sebenarnya. Ya, kamu masih punya ada ketakutan yang
kamu pendam dan gak mau kamu tunjukin ke orang. Kalau pernah dengar apa sih istilah fake it until you make it, kemungkinan besar kamu ada di posisi itu sekarang. Ya, kamu tahu gimana caranya. eh Kalau kamu pengen jadi sesuatu atau kalau kamu pengen punya sesuatu, goals kamu jelas, Se- sangat jelas, sampai apa ya, dalam prosesnya itu bisa ke bawah mimpi. Dan di bawahnya The Magician, aku ngerasa yang tadi aku bilang tuh, fake it until you make it. uh, at the end of the day aku percaya kamu bakal berhasil sampai ke situ. Ya cuma kesannya kalau gini, uh, keraguannya kamu adalah ini mau sampai kapan gitu. Soalnya kalau dilihat di sini bisa gapnya bisa agak jauh nih, agak agak lebar antara posisi kamu sekarang dan posisi yang kamu impikan di depan sana. Makanya apa ya, kalau ngomongin soal kerjaan sih aku nggak ragu ya. Eh, Kerja kamu semangat banget ya, kamu kayak punya energi lebih gitu untuk apa sih, untuk kerja, punya energi lebih gitu. Kalau udah ngomongin soal mimpinya kamu, soal cita-citanya kamu putting extra hour tuh, jadi nggak ragu buat keluar waktu lebih untuk ngabisin waktu lebih. Kalau itu soal ambisinya kamu, ya kamu all in. Di samping Queen of One, kamu punya King of Swords sama The Moon. Yang ngomongin mimpi nggak apa sih, nggak asik kalau nggak ada Arkana 18-nya The Moon. Two of Coins, Nine of Coins, sama Ace of Coin. Kalau ngeliat dari sini, dari Queen of One ke Ace of Coins, ini yang tadi aku bilang, fake it until you make it. Apa yang tadinya cuma ada di apa yang tadinya ada di tekadnya kamu gitu, ada di cita-citanya kamu, gimana caranya itu bisa jadi termaterialisasi gitu, terwujud. Ya, soalnya Queen of One-nya di sini dia nggak sama King of One. Iya, Queen of One-nya sama King of Sword. Pairingnya itu antara semangat, tekad ketemu sama rasional. Rasional, ya bosnya si paling rasional. Kamu nggak cuma apa sih berencana, kamu nggak cuma punya ya kamu nggak cuma punya ambisi, tapi kamu juga punya rencananya buat sampai ke sana. Nggak cuma asal ngomong gue pengen jadi ini, nggak. Otak kamu mikir gimana caranya gue bisa sampai ke situ. Walaupun tetap ketemu nih demon, keraguannya mungkin adalah ini bisa berhasil nggak ya. Ada titik di mana two of coins, ada titik di mana entah kamu jadi yang ini atau jadi yang ini. Dalam prosesnya juga kamu menyadari gitu, Ace of Coin tuh bukan satu-satunya kemungkinan kamu untuk jadi seseorang gitu. Bisa bisa aja kamu jadi yang lain, tapi targetnya kamu pengen jadi Ace of Coins. Nangkep gak sih? Ya, kayak gimana ya? Dulu aku kerja di Pizza Hut tuh, aku pikir bakal kerja di Pizza Hut gitu doang kan. Aku boleh ya, sorry itu merek ya. Ntar aku sensor kalau ada yang nggak berkenan. Ya, kerja di Pizza Hut tuh ternyata ada dua, ada di belakang sama di depan. Aku waktu daftar tuh nggak yang nggak yang sadar soal itu. Aku pikir ya udah di restoran mah restoran aja. Ya ternyata ada di dapur sama di depan. Itu kan aku nggak punya apa sih, aku nggak punya image yang clear soal apa ya, soal mau jadi apa aku ke depannya. Makanya ada di posisi two of coins. Aku biarin orang lain yang nentuin itu buat aku. Dan aku nggak ngerasa kamu di posisi itu. Kamu udah tahu jelas pengen jadi apa. Kalau ya balik lagi konteksnya kerja di Pizza Hut, ya kamu pengen kerja di dapur. Ya udah, apa sih, fokus aja kerja di dapur. Mau apa sih? Pada akhirnya uh, dalam prosesnya kamu ikut tes juga dengan mindset, oke, gue mau kerja di sini, posisi gue mau di dapur. Gue mau seharian bikin pizza deh kayak gitu. Dan itu aku ngerasa hebatnya kamu di situ. Ada kejernihan berpikir, ada apa ya, apalagi untuk manifesting something gitu. Kalau kita mau manifestasiin sesuatu, kalau image-nya belum clear di kepala kita, agak sulit tuh, agak foggy gitu sih, apa sih, si manifestasinya buat terwujud kayak gitu. Dan ya, Nine of Coins, aku ngerasa Nine of Coins ketemu Ace of Coins, mungkin ini kayak apa ya, kayak agak tertahan
Jadi mungkin kamu pengennya jadi Ace of Coin, tapi kamu nggak tahu sebenarnya yang kamu dapat setelah Ace of Coin tuh apa gitu. Ada Nine of Coins atau ada banyak hal yang bakal turut serta untuk apa ya? Bakal banyak kejutan-kejutan menyenangkan yang kamu dapetin setelah kamu sampai di Ace of Coins-nya itu. Ya karena kamu jelas nih, ujungnya gue bakal jadi Ace of Coins. Di sini ada Two of Coins, pilihannya ada banyak. Pilihannya mungkin ada dua, mau di depan atau di belakang. Gue pokoknya mau di depan. Istiqomah aja gue pengen di depan kayak gitu. Di samping The Magician kita punya Seven of Coins. Di atasnya ada King of Swords. The Moon, di bawahnya ada Knight of One. Ini seru nih kalau ngeliat The Moon di bawahnya Knight of One. Di bawah Two of Coins ada Four of Swords. Di atas Nine of Coins ada Temperance. Ya make sense sih ya. Sama terakhirnya Two of Swords, Two of Coins di King of Swords. Mungkin kita bahas dari awal kali ya. Seven of Coins di atas di bawah King of Swords. Sampingnya Magician. Kamu nggak skipping step ya, kamu nggak cutting corner. Kalau SOP-nya bilang apa ya, SOP-nya ada 4 poin atau 5 poin, ya 5-5-nya kamu ikutin sesuai urutannya. Prosesnya mau sepanjang apapun kamu bakal ikutin. Kamu cukup sabar di sini. Dan kalau ngomongin The Moon yang tadi aku bilang kayak bakal agak obscure nih, bakal agak berkabut. Yang bikin yang menghilangkan kabut itu di bawahnya ada Knight of One. Ada apa sih, kamu bawa cahaya kamu sendiri di tengah kabut itu, yang mana yang tadi aku bilang kejernihan berpikirnya kamu, kejernihan soal apa yang kamu inginkan di sini, itu yang bikin apa sih, kalau aku bilang kayak mengeliminasi kemungkinan kedepannya yang nggak mau kamu lakuin atau nggak mau kamu temuin. Ya, Two of Coin ini pilihan, di bawahnya Four of Swords. Aku pikir ini bijak, soalnya kalau dihadapkan pada pilihan, kamu nggak langsung nerobos, kamu nggak buru-buru buat ngambil pilihan, kamu take a step back, ya. Kamu mungkin agak mundur dikit, istirahat, dikontemplasi dulu, dipikirkan baik-baik, baru ngambil keputusan, nggak buru-buru. Dan di Temperance di bawah Nine of Coins, ini juga Temperance, kayaknya arkananya cuma 2 kayak Temperance sama Magician. Temperance kadang kalau kita ngelihat Nine of Coins di sini sebagai abundance, keberlimpahan kamu itu yang akhirnya jadi bahan supaya kamu jadi seseorang ke depannya. Gampangnya sih kalau kamu ngelihat dalam perjalanannya kamu kayak banyak banget rezekinya. Nah, rezeki itu sebenarnya nggak semata-mata buat nyenengin kamu sih. Anggaplah rezeki itu modalnya kamu buat sampai ke tujuan kamu gitu. Jangan lupa diri, jangan malah dibawa santai, tenang rezekinya lagi banyak gini, enggak. Ya kalau dalam prosesnya kayak segalanya dimudahkan ya karena emang itu modal perjalanan kamu pengen jadi Ace of Coin. Nine of Coins ini pada akhirnya kayak tahu nggak sih kalau anvil atau pandai besi kayak gitu, blacksmith ini logam mentahnya yang pada akhirnya kamu olah untuk jadi Ace of Coin. Ace of Coin dia kelihatan kinclong, berharga banget, soalnya dia ditempa dari banyak logam lainnya. Dia bisa jadi kuat karena karena dia kayak, aku bilangnya kayak alloy. Iya, dia nggak cuma dari satu logam, tapi gabungan atau campuran dari banyak logam yang lain, makanya dia harganya bisa lebih mahal bisa mahal banget, soalnya dia campuran. Dan di bawahnya ada Two of Swords. Nah, ini pilihan lagi nih. Ya, mungkin ini lebih ke pilihannya, mau kamu pakai buat apa Ace of Coin-nya kamu, atau kalau kamu udah jadi Ace of Coin ini, kamu mau jadi seperti apa. Iya, soalnya ya itu pilihan kehendak bebas, bukan free will. Kamu bisa pada akhirnya milih, ya udah gue kerja di dapur, mau kerja di dapur yang seperti apa. Iya, bikin kayak
mau di station mana, station pasta atau pizza kayak gitu, atau mau di bar, itu juga kan sama-sama di dapur. Pada akhirnya itu pilihan kamu. Udah sampai pun kamu masih tetap harus milih. Tapi kalau ngelihat two of swords di sini, pada akhirnya ini bukan cara kamu milih di sini agak beda dengan di awal yang pakai King of Swords. Kalau di awal kamu milihnya pakai kejernihan berpikirnya kamu, kalau di sini mungkin kamu bisa agak apa ya, agak membiarkan intuisi kamu yang membimbing kamu. Soalnya mungkin rencananya kamu belum nggak sejauh itu. Ya akuin aja sih, kadang kita pengen jadi A atau pengen punya A, tapi setelah kita dapetin itu, kita nggak selalu tahu apa yang harus kita lakuin setelahnya. Soalnya semua energi kita, semua pikiran kita udah terfokus ke satu hal. Dan aku ngerasa ya kamu di sini seperti itu, terfokus ke Ace of Coin. Begitu Ace of Coinnya udah dapet, ini Ace of Coinnya mau dipakai buat apa ya? Mau aku apain gitu? Dan aku ngerasa uh, pada akhirnya bukan logika kamu yang menentukan, tapi intuisinya kamu. Iya, keseluruhan pengalaman kamu untuk sampai ke Ace of Coin ini pada akhirnya yang ngebantu kamu bikin keputusan selanjutnya. Jadi jangan di skip prosesnya, tetap harus loyal pada proses, tetap harus loyal ya, bukan royal. Royal juga sih kadang, ya nggak boleh, ya royal dan loyal mungkin pada prosesnya. Biar apapun jadinya kamu nanti, kamu tetap jadi orang yang baik. Kalau prosesnya baik, caranya baik, hasilnya juga insya Allah ikutan baik. Iya, yeah. Dan aku nggak ngeliat ada kartu-kartu, nggak ada Seven of Swords di sini, nggak ada kartu curang juga sih. Semuanya clear, semuanya honest, semuanya jujur. Ya, jadi salut banget buat kalian grup 2. Jadi apapun ntar kamu nanti, aku percaya kamu bakal jadi versi terbaik dari diri kamu. Gitu kali ya, grup 2. Buat readingan kamu kali ini, thank you banget buat waktunya, buat supportnya, like, comment, sama subscribe. Dan mungkin jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Oh iya, sama share mungkin sama siapapun itu, teman kamu mungkin yang butuh pesan ini sekarang. Sekali lagi thank you banget grup 2, semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kamu selanjutnya. Iya, welcome grup 3. Readingan kali ini soal makna atau arti dari mimpi kamu. Ya, aku kudu mastiin ntar di intro, aku minta kalian untuk coba konsentrasi soal mimpi apa yang belakangan agak mengganggu. Iya, yang setelah bangun masih bikin kalian kepikiran, bahkan untuk beberapa hari kedepannya gue masih kepikiran gitu. Ini maksudnya apa ya mimpinya kayak gini? Ya coba fokus dulu ke mimpi itu beberapa saat, 30 detik lah, nggak usah lama-lama. Ya mungkin ntar di intro, atau mungkin sekarang kamu udah dan kamu nyampe di grup ini, grup 3 ini. Di sini kamu punya Six of Coin sama di bawahnya ada Ten of Sword. Kalau ngelihat dua kartu ini, aku ngerasa kalian punya banyak yang harus kalian provide. Provide itu dalam artian mungkin kalian pencari nafkah di keluarga kalian, banyak yang harus kalian nafkahi, atau kalaupun nggak begitu, kalian ada di posisi yang mungkin udah di posisinya kalian untuk memberi ke orang. Entah itu kayak memberi apa ya, kayak gaji, mungkin kalian yang ngegaji karyawan di tempat kalian, pengambil keputusan juga. Jadi ada beban, tapi bebannya bukan cuma buat kamu tapi juga buat orang, apa sih, bukan soal kamu tapi juga soal orang-orang sekitar kamu. Yang harus kalian nafkahin mungkin, atau yang sampai yang harus, ya kalaupun gak nafkahin, tetap kesejahteraannya mungkin ada di tangan kalian. Makanya kalian berusaha banget supaya apapun yang kalian kerjakan bisa berhasil. Ya, Six of Coins biasanya ada tendensi untuk soal ini, kayaknya soal finansial, soal material. Jadi kalau ada banyak banget yang harus kamu penuhin kebutuhannya, itu bisa berat banget sih. Di bawahnya ada Ten of Swords.
Kamu mikir banget gimana caranya menuhin kebutuhan ini, sampai mikir banyak cara, bahkan kayak udah muter nih kemana-mana, ini gimana cara nutupinnya, ini gimana cara ngebayarnya, kayak gitu, kayak entah itu cicilan atau entah itu kayak mungkin bayar kontrakan ya dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya financially kamu lagi cukup stressful gitu kali ya. Dan di samping six of coin kita punya four of sword, six of wands, strength. Ya ini aku senang banget sih ketemu strength di sini. Seven of coins, ditutupnya sama knight of coin, dari 6 ke knight. Jadi ada progresinya, walaupun dari 6 ke 7 langsung ke knight. Cuma aku ngerasa ini perkembangan yang baik. Cuma dalam prosesnya kamu nggak bisa terlalu maksain diri kamu terlalu jauh. Ada ten of sword di sini, di sebelah six of coin kita punya four of sword. Mungkin iya beban pikiran kamu lagi banyak, mungkin iya lagi banyak banget tagihan yang harus kamu bayar. Cuma dari sekian banyak tagihan itu coba dipilih mana yang harus banget akhir bulan ini, atau mana yang bisa kamu mana yang deadline-nya masih agak jauh. Soalnya kalau ngeliat four of sword di sini bebannya kayaknya harus dikurangi. Bebannya mungkin nggak harus semuanya beres di akhir bulan ini, supaya kamu punya punya ruang lebih di pikiran kamu, jadi nggak mumet semuanya. Punya ruang lebih, kamu fokus sama masalah yang urgent aja dulu, yang harus minggu ini harus selesai ini, ya udah itu. Jadi kamu punya waktu untuk untuk berpikir, kamu punya waktu untuk nyari solusinya. Jangan semua masalah kamu cari solusinya sekarang juga, enggak. Dicari satu-satu, yang mendesak banget itu yang kamu kerjain duluan. Soalnya di sini ada six of one, ya ada victory, ada sukses. Jadi untuk ngebangun untuk uh, ngebangun kekuatan, ngebangun kepercayaan diri, kita harus mulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan, dari kesuksesan kecil yang kita dapat, yang kita lakuin. Makanya tadi aku bilang coba bebannya dikurangi. Coba kalau kita deadline-nya ada banyak nih sampai akhir tahun, oke, itu kan panjang banget ya, hari ini deh. Iya, kalau nggak bulan ini banget, kalau nggak minggu ini banget, hari ini deh kita mau beresin apa nih, hari ini kita mau ngerjain apa. Seenggaknya kalau udah beres, kita kasih jeda gitu buat diri kita sendiri, buat istirahat, baru nextnya besok kita beresin apa. Nah, kesuksesan yang besar pada akhirnya kan dibangun oleh kesuksesan kecil yang kita lakuin tiap hari. Jadi itu jadi kayak seven of coins, dari 6 ke 7, dari apa yang mungkin tadinya ingin ingin kamu tuai, apa yang kamu tanam itu yang kamu panen. Dari apa yang pengen kamu panen, kamu mikirnya oke, aku nanam apa ya biar besok aku bisa panen ini. Prosesnya panjang nih seven of coins. Kalau nggak dibangun dengan small step yang tadi aku bilang, keburu capek duluan. Makanya di sini ada Knight of Coins. Kalau perjalanan jarak jauh, dia udah paling siap, dia nggak akan kehabisan bekal. Makanya semakin aku pikir semakin jauh, semakin panjang waktunya, semakin banyak juga yang kamu tanam sepanjang perjalanan itu. Jadi kalau sekarang mungkin kamu masih bayar, kamu sekarang masih nanam, nah panennya entar. Iya. Mungkin bahkan saat panennya entar, kamu juga masih nanam aja terus. Yang penting hari ini kamu nanam apa gitu, kayak kita invest waktu kita kayak gitu. Hari ini beresin ini, besok beresin ini. Ntar buah dari yang kamu beresin hari ini, keterimanya mungkin gak hari itu juga, bakal ada di depan. Masalahnya kamu sampai nggak ntar pas sampai keterima buahnya itu. Soalnya kalau ngomongin Knight of Coins, perjalanannya masih panjang. Perbekalannya harus disiapkan, harus cukup biar sampai. Di samping Ten of Swords ada Judgment, ada The Devil. Judgment sama The Devil somehow aku ngebayanginnya kayak ada tagihan gitu, ada telepon yang ngasih tahu tagihan udah waktunya buat dibayar gitu. Kayak something soal kontrak yang mengikat, dan Judgment panggilan, kayak ada something
kayak kayak dapat telepon atau dapat tagihan gitu. Ada hermit di bawah strength. Ya bisa bisa ngerti sih kalau kamu overthinking, kalau kamu ngerasa capek sendiri muter-muter kepalanya nyari nyari solusi. The tower, bawahnya arkana semua ya? Enggak sih. Di sini ada ditutupi sama eight of sword di bawah knight of queen. Kita dari awal kayak dari judgment sama the devil. Pada akhirnya mungkin ini hal yang harus kamu hadepin saat ini. Ya udah waktunya. Aku nggak tahu sebelumnya kamu gimana, sebelumnya apa yang udah kamu lakuin, cuma sekarang ya waktunya kamu nyicil tagihan, waktunya mungkin agak apa ya, ada kesan kamu agak terperangkap atau terpenjara di jalur ini. Cuma aku nggak ngerasa itu hal yang buruk sih. Iya. Kalau ngelihat hermit di bawah strength, aku ngerasa ini perjalanan yang pada akhirnya bikin kamu lebih kuat ya, secara mental, secara emosional juga, walaupun gak ada kartu cups di sini. Cuma beberapa perjalanan emang harus kamu tempuh sendiri. Ya, perjalanan, dan biasanya kayak gitu perjalanan yang menguatkan kamu sih, perjalanan yang bikin kamu naik kelas. Jadi aku mau bilang jangan takut, jangan khawatir, pasti kamu ada takutnya, ada khawatirnya. Tapi ya gimana dong? Ya, aku mau bilang jangan takut, jangan khawatir, ada aja sih takut dan khawatirnya, dan aku rasa itu hal yang wajar sih kalau ngeliat Ten of Swords di sini. Cuma kabar baiknya adalah Ten of Swords di sini makin kesini angkanya makin berkurang. Di ujungnya ditutup sama Eight of Swords. Pada akhirnya semua beban itu, semua beban pikiran itu yang muter-muter di kepala kamu itu, kamu bisa ngeluarin diri kamu sendiri dari situ. Pertanyaannya, kamu udah siap belum keluarnya? Kamu udah siap belum apa ya, buat ngelihat realitanya yang terjadi di lapangan? Soalnya kayaknya ancamannya atau ya threatnya, ancamannya nggak selalu real. Kamu tahu kamu ada tagihan, kamu tahu kamu ada deadline, tapi deadline-nya nggak semendesak itu sebenarnya. Masih masih ada masih ada waktu cukup lama, dan kadang ini nggak bener-bener harus kamu adepin. Aku nggak ngerasa kamu kekurangan juga di sini. Aku nggak tahu kamu ada mungkin lagi dikejar-kejar cicilan, tapi aku nggak ngerasa kamu nggak sanggup buat bayarnya juga sih. Mungkin efek atau perasaan yang kamu rasain saat kamu punya cicilan atau saat kamu dikejar-kejar kontrak deadline kayak gitu yang bikin kamu gak nyaman. Gak berarti kamu gak bisa nyelesain deadline atau kontraknya, enggak. Kamu punya kemampuannya. Ada the devil di atasnya ada six of one. Kamu udah menang sebenarnya di sini. Cuma posisi kamu sekarang lagi terikat kontrak atau lagi terikat obligasi, ada tanggung jawab gitu. Tapi nggak berarti kamu nggak bisa menanggungnya. Ya, dan yang menurutku menarik di sini ada tower di atasnya Seven of Pentacles. Seven of Pentacles yang tadi aku bilang dia prosesnya lama, prosesnya bertahap, jalannya panjang. Kalau tower ini bisa tiba-tiba selesai. Dan kalau tower di sebelahnya ada Eight of Swords, ini yang tadi aku bilang, tergantung gimana mindsetnya kamu, gimana cara kamu ngelihat persoalan kamu sekarang, tagihannya kamu sekarang, deadline-nya kamu sekarang. Kamu ngelihat ini sebagai sebuah beban atau sebagai latihan. Ya kali ya. Kalau hermit di bawahnya strength yang tadi, balik lagi ke kamu ngelihat ini ini bebannya, aku harus menuhin target ini. Atau kamu mau ngelihatnya ya ini aku sedang dilatih untuk dapetin tanggung jawab lebih besar ke depannya. Semuanya balik lagi ke mindset kamu, cara kamu ngelihat semua permasalahan kamu sekarang. Soalnya kalau ngomongin jangka waktu, ini perjalanan kamu masih panjang. Nah, di perjalanan yang panjang ini, kamu mau ngelihatnya kayak gimana? Kamu mau ngelihat diri kamu sebagai kamu yang tersiksa, kamu yang terkungkung, terperangkap, terkungkung kayak gini? Atau kamu yang sedang dilatih, kamu yang sedang kamu yang sedang dipersiapkan untuk tanggung jawab yang lebih besar.
Aku rasa eh, emang agak sesek, tapi kalau kamu bisa nyikapinnya kayak yang tadi aku bilang, coba nyari apa ya, nyari eh, hal hal-hal atau kerjaannya yang bisa kamu lakuin hari ini, dan coba di apa ya, dibikin kesuksesannya atau berhasilnya dari hal yang kecil dulu, jangan langsung ke yang besar. Kalau ke yang besar ya iyalah kamu overwhelm, terlalu berat semuanya kalau kamu harus beresin hari ini atau bulan ini. Coba dari yang kecil, baru dari situ kekuatan kamu dibangun. Jadi mungkin bakal ada waktunya kamu ngerasa, ah enggak deh, ini mah bukan beban, ini mah guanya aja lagi dipersiapkan untuk naik level. Gitu kali ya grup 3 untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat waktunya, buat likes, comment, sama subscribe ya. Banyak dari kalian yang ternyata masih belum subscribe. Ya, tolonglah. Thank you banget yang udah subscribe. Dan thank you banget mungkin yang udah nge-share video ini ke mereka yang kamu rasa butuh pesan ini sekarang. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya grup 3.